Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kembali kita bisa melaksanakan kegiatan kita, pembacaan kitab dari kitab Sittu Duror min Usuli Ahlil Asar, 6 perhiasan dari usul-usul, dari dasar-dasar pemahaman dari kalangan Ahlul Asar, Ahlul Asar atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Abdul Malik Ramadhani, Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani, yang mana terakhir pertemuan kita masih di muqaddimah dari kitab ini tentang sebab penulisan dari kitab ini, tentang sebab penulisan dari kitab ini. Tayyib, tak lupa dan salawat dan salam juga kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, sebagai panutan kita di dalam beragama dan di dalam kehidupan dunia sebagai biasanya. Masyiral muslimin, ikhwan wal akhwat, pemirsa Kolam TV rahimallahi wa rahimakumullah. Kita sampai pada perkataan beliau muqaddimahnya, yang mana beliau mengatakan wasababu istilali hadal bahs min aslihi madarikun nazar fi siyasah wa ja'alahu kitaban mustaqillan huwa annani ta'arradtu fil kitabi al-musamma anifan al-ba'du da'wati bin naqad. Dan sebab penulisan kitab ini, masih kita membicarakan tentang sebab penulisan kitab ini, dari kitab aslinya Madarikun Nazar fi Siyasah, yaitu sebuah kitab. Jadi kitab ini diambil dari kitab Madarikun Nazar fi Siyasah, pandangan tajam terhadap politik, pandangan tajam terhadap politik. Dan waja'alahu kitaban mustaqillan, dan dijadikan kitab tersendiri dari kitab yang besar tadi itu. Huwa annani ta'arradtu fil kitabil musamma anifan al-ba'du li ba'di da'wati bin naqd, karena terdapatnya beberapa pengingkaran dari sebagian dai-dai atau dakwah-dakwah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah tentunya. Waliru'usiha bin naqd, dan diperuntukkan juga, kitab ini juga diperuntukkan kepada pertama tadi orang-orang dakwah-dakwah yang menyimpan dari Al-Quran dan Sunnah, dan kepada para pemimpin-pemimpin mereka, para pemimpin-pemimpin mereka. Wa nadharan likaunin nasi ma'adan, dengan memperhatikan, dikarenakan kita perhatikan bahwasanya manusia itu adalah objek dari dakwah ini. Manusia itu objek dari dakwah ini. Nah, karena manusia itu objek dari dakwah ini, maka perlu mereka diluruskan pemahaman mereka. Wa anna limanahji tilka da'wati mahadun, karena sesungguhnya manhaj di dalam dakwah ini itu, dalam dakwah itu adalah akan berkembang. Yahrumu fihal kabiru wa yarbu fihal sogiru, yang mana akan menjadikan tua orang yang dewasa dan menjadikan anak yang kecil menjadi dewasa. Jadi orang yang dewasa akan menjadi tua, dan yang anak kecil akan menjadi dewasa nanti. Stafet dakwah ini akan terus berjalan. Stafet dakwah ini akan terus berjalan generasi ke generasi. Dari yang tua, yang kemarin berdakwah sudah tua, akan dilanjutkan oleh anak-anak muda ini. Maka penting bagi kita untuk meluruskan dan terus menyampaikan tentang manhaj yang hak ini kepada anak-anak kita, generasi kita, dan seterusnya ke bawah. Jarratu bahsi hada an tasmiyatil mukhalif, maka aku, kata beliau, memberikan nama yang lain dari nama dari kitab induknya tadi. Apa tadi kitab induknya?
pandangan tajam kepada ilmu politik. Hatta la yahula dzalika duna istifadatin mutahazzibatin hadal mahadan minal kitab. Agar tidak ada yang terlewatkan dari faedah-faedah yang ada di dalam kitab ini, ya. Karena kemarin kita bahas bahwasanya orang-orang yang membenci sunnah itu jangankan duduk-duduk bersama kita, baru mendengar nama-nama tentang sunnah sudah lari, sudah tidak mau, sudah tutup pintu, sudah menutup pintu mereka. Apalagi kalau dikasih dengan nama-nama yang menakutkan lagi, nama-nama yang mereka terlanjur fobia terhadap nama itu. Maka beliau mengatakan, saya membuat nama yang lain dari kitab ini. Kan tadi terlalu tajam. Nah, Madarikun Nazar fi Siyasah, pandangan tajam kepada politik. Ini banyak orang yang tidak terima ini. Banyak yang tidak suka dengan nada-nada atau tema-tema atau judul-judul seperti ini. Maka beliau sedikit berubah namanya dengan Situ Duror ini. Beliau berubah namanya dengan Situ Duror agar tidak ada lagi yang terlewatkan dari faedah dari kitab ini. Wa ana biqadri istifadatin nasi minhu rajautu minallahi sawaba. Dan saya memohon agar mendapatkan faedah dari setiap orang yang bisa mengambil dari kitab ini. Nah, jadi beliau mengharapkan faedah dari setiap orang, dari seluruh pembaca, dari seluruh mustami yang mendengarkan kitab ini. Beliau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas faedah-faedah yang kita bisa petik, yang kita bisa amalkan, bisa ambil dari kitabnya ini. Kemudian beliau mengatakan, wa yambagi laftun nazar ila annani la af'alu hadha muwafiqatan liqaumin daqi atnihim an qiraati kutubir rudud. Dan perlu dijelaskan, kata beliau, bahwasanya saya menulis kitab ini bukan untuk mengikuti keinginan orang-orang yang hatinya sempit. Dari kebenaran, dari membaca buku-buku tentang bantahan, atau kajian-kajian tentang bantahan. Nah, karena kan biasanya kalau kita dengar, kajiannya tentang apa? Kajiannya tentang manhaj, tentang tauhid, dan lain-lain. Biasanya orang tidak senang. Jika dirubah namanya, beliau mengatakan, bukan itu tujuan saya. Karena kenapa? Karena hati mereka terlanjur sempit untuk menerima kebenaran. Tidak ada tempat di dalam hatinya untuk menerima kebenaran. Maka kata beliau, bukan itu tujuan saya. Alladzi saddahum anil haqqi jununuhum bimatbu'iyahim kullas sudud. Yang mana mereka pemikiran yang aneh mereka menghalangi mereka untuk mengikuti kebenaran yang hak, kebenaran yang hak. Nah, ini terkadang ada orang yang kadang sudah tenang hatinya dengan dakwah ini, tetapi karena masih ada syubhat-syubhat dalam pikiran mereka, sehingga pemikiran yang nyeleneh itu, yang rancau itu menghalangi lagi dia untuk tidak mengikuti dakwah ini. Nah, bukan kepada orang-orang itu. Kalla, tidak sekali-kali. Fa inna la nuzalu ta'assuru an salafina salih wa man taba'ahum bi ihsani ila yaumini hadza. Tidak sama sekali, karena sesungguhnya kami hanya senantiasa kami akan mengikuti salaf, orang-orang terdahulu kita yang soleh, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari ini. Intiqadahum ad-da'wa al-manharifa anis sunnah, di mana metode mereka senantiasa membantah dakwah-dakwah yang menyimpang dari sunnah. Jadi turun-temurun, mulai dari salafus saleh, tabi'in, dari sahabat, tabi'in, salafus saleh, dan seterusnya sampai hari ini sudah lumrah bagi mereka saling bantah-membantah untuk meluruskan pemahaman
yang salah, yang keliru. Nah itu sudah kami akan senantiasa mengikuti orang-orang terdahulu kami. Wala yastankifuna an ta'ritiha bi iqamati hujjati was sunnah wal kitab. Yang mana mereka tidak pernah menahan diri, menelanjangi orang-orang, membuka, menyingkap kesalahan orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah terwarisi. Ilmu ini sudah terwarisi dari kalangan sahabat sampai hari ini, sampai para ulama hari sini, mereka senantiasa menelanjangi, tidak segan-segan. Mereka tidak segan-segan menelanjangi orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Mereka tidak abu-abu dalam melakukan manhaj, dalam perkara manhaj. Wa dzikru ashabiha bi asma'i wal kunya wal alqab, dan menyebutkan pelaku-pelaku kesalahan tersebut, menyakukan, oh ini si fulan melakukan kesalahan. Itu sudah biasa dari zaman dahulu sampai hari ini, dengan menyebut nama-nama mereka, kunyah-kunyah mereka, panggilan-panggilan mereka, wa alqabihim, dan lakop-lakop, gelar-gelar mereka. Oh si fulan itu tersalah dalam masalah ini, si fulan tersalah dalam masalah ini. Nah, yang jadi masalah sekarang kalau kita sebut namanya orang, kena pasal ya Pak ya. Kena pasal, bisa lagi dikatakan apa? Pencemaran nama baik. Itu yang jadi masalah sekarang di negeri kita, ya. Di negeri kita alangkah banyak asatidz kita yang kena masalah itu karena menyebutkan namanya. Padahal dalam masalah ilmiah dari dalam temurun sampai sekarang itu disebutkan namanya. Kita lihat dalam penyebutan hadis. Tatkala seorang ahli hadis, para ulama hadis menyebutkan hadis ini dhaif. Oh si fulan dhaif, si fulan lemah. Mungkar hadis, si fulan mungkar hadisnya. Si fulan dajjal, bahkan ada kata dajjal. Si fulan dajjal di sana. Nah, disebutkan untuk apa? Untuk menjaga agama ini agar tetap lurus. Agar tetap lurus, tidak dibengkokkan dan tidak dibawa kemana-mana oleh orang-orang yang punya kepentingan di dalamnya. Naam. Wa man zanna annahu hina yu'rad an tasmiyatiha mutlaqan yuhsanu san'an. Dan barang siapa yang menyangka, kalau penyebutan orang-orang itu, penyebutan orang-orang yang tersalah itu dengan cara disamarkan. Kan biasanya seperti kita toh, seperti kita biasanya disamarkan saja, jangan disampaikan jangan disebutkan ta'in orangnya secara jujur ini, secara jelas ini. Barang siapa yang menyangka seperti itu, faqad azra bi sani'il muhajirin wal ansar wat tabi'ina lahum wa atba'u at-tabi'ina ala marrid duhuri wal ikhtilafil amsari. Maka sungguh dia telah melecehkan para sahabat muhajirin dan ansar dan tabi'in dan orang-orang yang mengikutinya dari generasi ke generasi dan dari seluruh tempat-tempat negeri-negeri Islam ini. Itu sudah biasa bagi mereka. Cuma untuk di zaman kita ini ya khawatir juga kita menyebutkan ta'yin seorang. Wah ini si fulan berbuat begini. Ya, hati-hati juga kita. Nah, hati-hati juga kita karena di negeri kita ada hukum yang tentunya tidak bisa kita lewati. 6. Alladzina unu bil jarh wa ta'dil. Nah, yang mana mereka ini telah menjelaskan secara ta'yin tentang jarh wa ta'dil. Tentang jarh wa ta'dil. Apa itu jarh wa ta'dil? Jarh itu adalah menerangkan, menyebutkan kesalahan-kesalahan orang-orang yang tersalah. Disebutkan kesalahan-kesalahannya. Oh dia lemah hadisnya. Nah, ini dalam ilmu hadis. 6. Wa ta'dil, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang memang dianggap salah tapi benar. Itu yang dimaksud dengan jarah wa ta'dil. Ini sudah ada sejak zaman itu. Wala yatawarra'u an zikri alafir rawati bi asma'ihim wa ansabihim, dan mereka tidak segan-segan untuk menyebutkan beribu-ribu riwayat dengan nama mereka dan nasab-nasab mereka, sampai nasabnya disebutkan bahkan si fulan bin fulan. Wah ini kadzab, dia pendusta, ya, dia pendusta. Bukan hanya nama orangnya, bahkan sampai nasab-nasabnya disebutkan. Wala an wasafi ba'dihim, dan dari sifat-sifat mereka yang lainnya, seperti apa? Bid-dhaif wal munkar wal kadzab wad dajjal. Masya Allah.
Seperti dikatakan si fulan bin fulan bin fulan doif, si fulan bin fulan bin fulan mungkar hadisnya, si fulan bin fulan kadzab, pendusta, dan bahkan ada kalimat dajjal kalau kita belajar mustalah hadis di dalamnya. Nah, kalau kita dengar ini pasti bilang, tapi cuek makan ras guys, nggak naik kayu uling. Kayak kayu ulin di sana, jangan disebut, karena mereka ke sana kajiannya hanya masalah menyebutkan kesalahan. Maka kalau seperti itu mungkin kita tidak bisa duduk di majelisnya ahli hadis. Di majelisnya ahli hadis, karena panas tadinya kita. Sedikit salah, fulan salah. Nah, jadi seperti itu. 5 zasamuhum. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa mereka mengatakan seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah liyudziranhum annasa ala dinillahi ta'ala, agar mereka memperingati mereka orang-orang yang salah tadi ini, diperingati kepada manusia terhadap untuk kepentingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya bukan karena hasadnya dia, bukan karena hasadnya mereka. Ya, para ulama itu ya tentu bukan karena hasadnya mereka menyebutkan kesalahan-kesalahan si fulan. Sama sekali bukan, tetapi hanya untuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Wa ala kulli hal, adapun kesimpulannya, fa inna tatimmata hadhil bahsan yajidu al-qari inda aslai ar-raddu 'alal mukhalif wa tasfiyatu wat tarbiyah. Maka sesungguhnya seorang pembaca kitab ini, orang yang membaca kitab ini akan menjumpai permasalahan itu, permasalahan tadi ini, menyebutkan kesalahan-kesalahan orang ini, maka akan didapati di akhir pembahasan ini di dalam 2 masalah, yaitu ar-raddu 'alal mukhalif, yaitu membantah kepada orang-orang yang tersalah. Dan yang kedua adalah, dalam bab yang kedua adalah at-tasfiyatu wat tarbiyah, yaitu memurnikan dan mendidik. Bagaimana kita memurnikan kalau tidak dijelaskan kesalahannya? Bagaimana kita mau membantah mereka? Tapi sementara tujuannya adalah karena ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wa qad nasabtu hadzal usula ila ahli al-asri kama huwa unwanul kitab. Nah, yang demikian ini, dan sungguh saya telah menyandarkan usul-usul ini. Nah, kan pertemuan yang lalu kita bahas ada 6 usul ya dalam kitab ini. 6 dasar, 6 pokok dasar di dalam kitab ini terhadap pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. 6 dasar ini telah saya sandarkan kepada Ahlul Asar, sebagaimana yang disebutkan di dalam judul tema kitab ini. Kitab ini namanya Sittu Duror min Usuli Ahlil Asar. 6 perhiasan dari dasar kaidah Ahlul Asar itu. Ahlul Asar juga namanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sedikit kita keluar di dalam kitab Kun Salafiyan ala Jaddah, jadilah kalian salafi sejati. Disebutkan tentang nama-nama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah saja namanya, banyak namanya yang telah disepakati para ulama. Yang pertama yaitu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Yang kedua Ahlul Hadis. Jadi tatkala disebut Ahlul Hadis, dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Ahlul Asar. Ahlul Asar atau disebut juga Asariyah. Al-Asariyah pakai sa ya, pakai sa setelah ta, bukan shin. Al-Asariyah yaitu Ahlul Asar. Kenapa? Karena mereka mengikuti apa? Mengikuti peninggalan agama-agamanya orang-orang terdahulu dari kalangan salafus saleh. Dan di antara nama mereka juga adalah Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Dan yang selanjutnya adalah At-Taifatul Mansurah. Al-Taifatul Mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan. Dan yang terakhir, mereka sering juga disebut dengan As-Salafiyah dan As-Salafiyun.
salafiyah dan as-salafiyun. Nah, jadi itu disebutkan Syekh Saleh bin Fauz disebutkan di dalam kitab Kun Salafiyan ala Jaddah. Nah, satu kitab juga yang sangat rekomender ya untuk kita baca untuk memperkuat manhaj kita di akhir-akhir zaman ini. Tanbihan lil qari'i ala anna ad-dinal haq innama huwa iktifa'u asari man sabaqa. Sebagai peringatan kepada para pembaca sekalian bahwasanya agama ini yang hak adalah hanya saja bisa ditempuh dengan mengikuti peninggalan orang-orang yang telah terdahulu. Jadi agama yang hak tidak bisa didapatkan kecuali dengan mengambil dari peninggalan orang-orang yang terdahulu. Jangan ambil dengan orang-orang yang sekarang. Mimma ja'at tanwihu ala bidzikril jamili ala lisani as-sadiqul masduq bal wa fi mahkamit tanzil. Yang mana telah datang penyebutannya dengan sangat indah. Penyebutan dengan yang ditujukan untuk menghargai mereka dengan sangat indah dari lisannya as-sadiqul masduq. Siapa as-sadiqul masduq? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar lagi dibenarkan. As-sadiq yang benar, al-masduq lagi dibenarkan. Bal wa fi muhkamil tanzil, bahkan di dalam Al-Qur'an la ilmal kalami alladhi warasatul mutaakhiruna min ahlil kufur waz zindiq wal farsi wal yunani. Bukan, dan sama sekali tidak akan pernah didapatkan kebenaran itu dari kalam, perkataan orang-orang yang mutaakhirun, orang-orang yang di akhir-akhir zaman ini, seperti dari kalangan siapa? Min ahlil kufur, dari kalangan ahli kufur, dan wazindik, dan orang-orang zindik, apalagi dari kalangan Persia dan Yunani. Nah, tidak mungkin didapatkan dalam ilmu kalam. Nah, ini sementara sering kita dengar ilmu kalam. Jadi mereka tidak mungkin kita dapatkan kebenaran beragama dari mulut-mulut mereka. Tidak bisa kita dapatkan. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang beberapa perkataan dari para ulama-ulama tentang jeleknya tentang ilmu kalam itu. Qala Ibnu Abdul Bar rahimallahu taala, berkata Ibnu Abdul Bar rahimallahu taala, ajma'a ahlul fiqhi wal asari min jami'il amsari anna ahlal kalam ahlu bid'ain wa zaygin. Para ahli fukaha dan ahlul asar telah bersepakat dari segala macam kurun, dari segala macam waktu, dalam segala generasi, dari setiap generasi mereka semuanya bersepakat bahwasanya ahlul kalam itu adalah ahlu bid'ah dan orang-orang yang menyimpang, dengan orang-orang yang menyimpang. Wala ya'duna indal jami'i fil jami'il amsari fi tabaqatil ulama. Dan ini dia. Nah, ini dia sekarang orang banyak yang tersalah ya. Kalau ada ahli kalam dianggap ulama, dan mereka Abdul Bar mengatakan, Ibnu Abdul Bar mengatakan, dan mereka tidak pernah terhitung masuk di dalam deretan para ulama. Mereka tidak pernah terhitung masuk dalam deretan tabaqahnya, tingkatan-tingkatan para ulama. Meskipun kadang kita indah dengar ya, wa innamal ulama'u ahlul asari wat tafaqquhu fihi. Dan hanyalah ulama yang masuk dalam kategori ulama itu adalah ahlul asar, orang-orang yang mengikuti peninggalan para sahabat, wal tafaqquhu fihi, dan orang-orang yang berusaha mendalami di dalamnya. Itu yang ulama, bukan orang ahli kalam. Wa yatafadaluna fihi bil itqani wal maizi wal fahmi. Yang mana para ulama itu, yaitu ahlul asar itu, mereka tentunya bertingkat-tingkat keutamaan mereka di dalam pemahaman dan kondisi mereka masing-masing. Mereka bertingkat-tingkat pula. Wa qala Malik rahimallahu taala, "Lau kana al-kalamu ilman la takallamu fihi al-sahabatu wat-tabi'un." Sekiranya ilmu kalam itu adalah sebuah ilmu, tentu para sahabat itu
dan para tabi'in itu akan berbicara tentangnya, akan membahas masalah itu, kama takallamuna fil ahkami wasyara'i, sebagaimana mereka para sahabat dan tabi'in senantiasa membahas tentang perkara hukum-hukum dan perkara syariat-syariat. Itu yang mereka bahas, bukan perkara ahlul kalam. Apa itu tahu? Apa perkataan orang? Apa perbedaan tahu dengan tahu? Aduh, pusing kadang. Nah, sekiranya itu adalah ilmu, tentu mereka para sahabat akan berbicara tentang hal tersebut. Walakinnahu batil yadullu ala batil. Akan tetapi itu adalah perkara yang batil yang akan mengarahkan kepada kebatilan. Tujuannya adalah ke bawah kebatilan. Ujung-ujungnya sampai ke kesimpulan manusia tidak perlu ibadah. Manusia tidak perlu ibadah dan lain-lain sebagainya. Kemudian dikatakan kepada ada pula perkataan wakila li Abdurrahman ibni Mahdi, dan dikatakan kepada Abdurrahman bin Mahdi, inna fulanan sannafa kitaban yaruddu fihi alal mubtadi'ah. Sesungguhnya ada seorang, dikatakan kepadanya, wahai Imam, ada seseorang yang telah menulis kitab. Oh, ini dia boleh tulis kitab ini. Yaruddu fihi alal mubtadi. Yang mana di dalam kitab itu dia membantah para ahli bid'ah. Wah, jadi ada orang di zaman mereka ini, ada orang yang menulis kitab dengan kalamnya, dengan ahlu kalamnya, yang dibantah siapa? Ahlu bid'ah. Yang dibantah siapa? Ahlu bid'ah. Bagus tidak tujuannya ini? Bagus. Ternyata si imam ini tidak langsung memuji si fulan. Kalau kita, woi, masya Allah, bagus ini karyanya ini, betul-betul bagus ini karyanya ini, tapi tidak membawakan satupun asar dari Rasulullah, dari hadis-hadis dari Rasulullah atau asar-asar dari para sahabat. Tentu kita langsung bilang, wah, retorikanya bagus ini. Pasti langsung dipuji kalau kita ya, kalau di kita. Nah, beliau ternyata tidak memuji dia. Bahkan dia mengatakan, dia langsung bertanya, bi ayyi syai'in? Hal bi kitab wa sunnah. Dengan apa dia membantah ahli bid'ah itu? Dengan apa dia membantah ahli bid'ah itu? Apakah dengan Al-Quran dan Sunnah? Orang yang menyampaikan itu mengatakan, qala la, tidak, lakin bil ma'kuli wan nazar. Tidak, akan tetapi dengan hasil pemikiran akal dan pendapat-pendapatnya. Ini dengan pendapatnya yang cemerlang dan akal-akalnya yang lurus, yang bagus, yang bagus. Dia tulis kitab, tetapi tidak membawakan hadis dan asar dan kitabullah. Maka dia Abdurrahman bin Mahdi ternyata tidak memuji orang ini, bahkan dia mengatakan akhta'us sunnah, dia telah tersalah dari sunnah, dia salah. Waradda bid'ah bil bid'ah. Dan dia menolak bid'ah, membantah bid'ah dengan bid'ah pula. Gali lubang tutup lubang ini, gali lubang tutup lubang. Istilah sekarang itu dikeluarkan dari mulut biawak masuk ke mulut buaya, dikeluarkan dari mulut biawak dimasukkan ke dalam mulut buaya. Wah, ini berbahaya, lebih berbahaya lagi kata dia. Ini waradda bid'atin bi bid'ah. Dia telah membantah bid'ah dengan bid'ah pula. Maka metode para salafus salih tidak membantah itu, tidak menggunakan akal mereka dalam membantah ahlul bid'ah. Nah, waqala, kemudian satu lagi perkataan salah seorang imam, waqala Abul Mudfar As-Sam'ani rahimallahu ta'ala, inna kulla fariqin minal mubtadi'ah yadda'i anna alladhina ya'takiduna huwa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap kelompok-kelompok bid'ah yang tersebar ini semuanya menyeru kepada akidah-akidah mereka, bahwasanya mereka berada di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mau dikatakan Anda tidak bersama Rasulullah, Anda tidak berada di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah. Semuanya menyangka seperti itu, berada di atas. Li'annahum kulluhum yadda syariatul Islam. Karena kenapa? Karena mereka menyangka semuanya menyeru kepada syariat Islam. Semua kelompok itu tidak ada yang mengajak keluar dari syariat Islam. Mereka semua menyangka untuk mengajak kepada syariat Islam. Multazimuna fi sya'airihi. Mereka berpegang teguh dengan syariat-syariatnya. Yarawna anna ma ja'a bihi Muhammad huwa
al-haq. Yang mana mereka menganggap melihat bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah kebenaran. Tidak ada yang menyangkal hal itu. Ghairu anna tariqat tafarraqat bihim ba'da dzalika. Akan tetapi setelah itu mereka berpecah-pecah. Mereka ambil jalan ini, jalan itu. Ada yang belok kanan, belok kiri. Ada yang mundur, ada yang mundur, dan ada yang lain sebagainya. Mereka mengambil jalan tersendiri mereka, sendiri-sendiri. Wa ahdatsu fid dini ma lam yu'zan bihi Allahu wa rasuluh. Dan mereka membuat perkara yang baru, sehingga mereka membuat perkara yang baru yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Faza'ama kulla fariqin annahu huwal mutamassiku bi syariatil Islam. Dan sehingga mereka menyangka, setiap kelompok itu menyangka bahwa dia sedang berpegang teguh dengan syariat Islam. Nah, ini berbahaya ya kawan. Jangan sampai juga kita masuk di dalam itu. Oh, kita ini sudah berada di atas sunnah yang hak. Maka timbangan kita adalah di sini disebutkan oleh Rasulullah di beliau, wa annal haqqa alladzi qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ya'taqiduhu wa yatahallahu. Dan kebenaran itu adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang mereka yakini. Ghairu annallaha ta'ala aba ayyakuna al-haqqa wal aqidata as-sahihata illa ma'a ahli al-hadisi wal asar. Nah, dia mengatakan, menegaskan di sini penegasannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala enggan meletakkan kebenaran ini dan akidah yang benar ini kecuali berada pada ahlul hadis dan ahlul asar. Bukan kepada pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat, pikiran-pikiran, tetapi Allah hanya menaruh kebenaran dan akidah yang benar ini bersama ahlul hadis dan al-asar, dan ahlul asar itu. Li'annahum akhadu dinahum wa aqaidahum khalfan an salaf. Karena sesungguhnya mereka mengambil akidah mereka dari para salafus saleh itu. Wa qurnan an qurnin, wa qarnan an qarnin, dan dari generasi ke generasi. Ila anintahu ila tabi'in, sampai berhenti kepada tabi'in. Wa akhadhahu tabi'una an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat dan para tabi'in tersebut mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhahu ashab Rasuli sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat Rasul mengambilnya dari Rasulullah. Wala tariqa illa ma'rifata ma da'a ilaihi Rasulullah an-nasa minad dini al-mustaqima wa siratal qawima illa hadha tariqi alladhi salakahu ashabul hadis. Maka beliau kembali menegaskan bahwasanya tidak akan ada suatu jalan untuk mengetahui, tidak ada jalan lain untuk mengetahui yang mana sesungguhnya didakwakan oleh Rasulullah, yang mana apa ukuran kita sebenarnya berada di atas pemahamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas agama yang lurus dan tegak ini, kecuali dengan cara mengikuti jalannya ashabul hadis, jalannya orang-orang ahli hadis. Karena dia betul-betul menjaga agama ini dengan baik. Mereka betul-betul menjaga agama ini dengan baik, bukan dari kalangan ahli kalam sebagaimana disebutkan tadi di atas, bukan dari kalangan ahli kalam atau cendekiawan, ya, apa istilahnya itu banyak ya istilahnya, bukan dari pemikir filosofi, bahkan itu bukan dari situ kita ambil ilmu itu, tetapi dari para sahabat. Karena Rasulullah, dan karena disitulah di Allah Subhanahu wa taala dikatakan tadi enggan memberikan kebenaran kepada mereka, karena mereka betul-betul tersilsilah, terjaga ilmunya, bersambung sampai bersambung terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa amma sairul faraq fatalabud dina la bi tariqihi. Adapun kelompok-kelompok yang kebanyakan ini, mereka mengambil atau mencari agama mereka bukan dengan jalan seperti ini, dengan jalan seperti ini. Li'annahum raja'u ila ma'kulihim wa khawatirihim wa araihim. Naam. Karena kenapa? Karena mereka mengambil agama mereka
mereka mengembalikannya kepada akal-akal mereka, hawa nafsu mereka, dan pendapat-pendapat mereka. Fadalabu dina min qablihi, dan mereka mengambil agama dengan melalui seperti itu. Harus dengan akal mereka, harus dengan perasaan mereka, harus dengan ra'yu mereka. Fa idza sama'u syai'an, maka apabila mereka mendengar sesuatu minal kitab was sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah, mereka mendengar suatu ajaran dari Al-Quran dan Sunnah, atau sesuatu yang baru yang mungkin dia dengar dari Al-Quran dan Sunnah, aradu ala mi'yari ukulihim, sehingga mereka harus menimbang dulu dengan akal-akal mereka. Ditimbang-timbang dulu, ini masuk akal atau tidak ini. Masa sekarang harus bercadar? Masa sekarang kita harus berjenggot? Masa sekarang harus cingkrang? Nah, ditimbang dulu dong. Ditimbang dengan akal-akal mereka. Kalau sesuai, wah ini kalau saya begini nih, di kantor saya bagaimana nanti? Di kantor saya nanti bagaimana? Pasti dikucilkan dan dilainkan. Waduh, kalau begitu ditinggalkan dulu. Ditinggalkan dulu. Sesuai dengan akal mereka. Fa iza sama, fa in istaqama qabalu. Kalau udah seimbang atau kalau sama bisa diterima oleh akal mereka, ya mereka terima. Wa illam yastakim fi mizani uqulihim radduhu. Kalau tidak bisa seimbang dengan akal mereka, kalau dia sudah timbang terus tidak bisa seimbang, tidak bisa pas, tidak bisa pas ukurannya, maka mereka meninggalkannya, menolaknya. Wa in darabu wa in taru ila qubulihi kharafu bita'wilati al ba'idati wal ma'ani al mustankirati. Kalau mereka, dikatakan di sini, perhatikan, kalau mereka mengharus, tidak ada jalan lain kecuali harus diterima ini Al-Quran dan hadis. Tidak ada jalan lain ini, sudah dikasih dalil, wah tidak ada, sudah angkat tangan, tidak bisa, tidak diterima. Maka jalan yang selanjutnya mereka lakukan adalah menerimanya, diterima, tetapi ditakwil maknanya yang jauh, atau dengan makna-makna yang mustankarah, atau dipakai makna-makna yang jelek, yang buruk. Contoh yang sering kita diperdebatkan dari zaman dahulu sampai sekarang dengan istawa, mereka tidak bisa meninggalkan ini karena banyak sekali ayat hadis-hadis tentang istawanya Allah, bersemayamnya Allah. Mereka tidak bisa tidak bisa lari lagi. Akhirnya mereka terima dengan berakati, dan akhirnya ditakwil, maknanya yang dialihkan dari kebenarannya. Nah, itu gaya-gaya mereka itu gaya-gaya mereka. Kalau bisa ditolak, ya ditolak. Tapi kalau tidak bisa lagi ditolak, ya oke lah, betul itu. Tapi kan maknanya begini. Tapi kan sekarang tidak sesuai. Tapi kan sekarang begitu dan begini. Nah, mereka gunakan seperti itu. Fahadu anil haq, sehingga mereka tergelincir dari kebenaran. Wazagu anhu, dan mereka berpaling darinya. Wa nabazu dina wara'a zuhurihim. Dan akhirnya apa mereka lempar ini agama di belakang mereka. Wa ja'alus sunnah tahta aqdamihim, dan mereka menjadikan sunnah ini di bawah kaki-kaki mereka. Mereka injak-injak sunnah Rasulullah. Mereka injak-injak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ada kejadian kemarin di Polewali ya. Di Polewali ada ibu-ibu yang pakai jilbab yang syar'i, yang besar, yang besar. Ternyata ada motor lewat, jilbab ibu-ibu itu didapat oleh motor itu. Dapat dedenya sampai terseret kasihan ibu itu. Dengan lancangnya, dan ada salah orang ibu-ibu juga, dengan kata-katanya langsung mengatakan, kenapa itu jilbab harus besar seperti itu? Dengan nyinyiran-ciciran mereka. Kenapa itu jilbab? Begitu itu kalau jilbab terlalu besar. Begitu itu kalau jilbab terlalu besar. Naudzubillah. Mereka langsung menginjak-injak syariat Allah. Ini langsung mereka menginjak-injak syariat Allah karena tidak sesuai dengan akal mereka. Kenapa jilbab harus besar?
Kenapa jilbab harus besar? Oh begitu itu. Akhirnya mereka menginjak-injak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyauzubillah. Naudzubillahi min zalik. Nah, wa amma ahlul haq. Adapun orang-orang yang berada di atas kebenaran, ikhwan, faja'alul kitab was sunnah imamuhum. Mereka menjadikan Al-Quran dan sunnah ini sebagai imam mereka, sebagai patokan mereka yang tidak bisa diselisih sedikit pun, yang tidak bisa selisih sedikit pun. Dia betul-betul menjadikan imam mereka. Wa talabud dina min qablihim, dan mereka mencari agama mereka di belakang mereka, di belakang Al-Quran dan sunnah. Al-Quran sunnah ditaruh di depan, jadi imam dia, menjadi imam. Ya kita ikut saja. Sebagaimana orang sholat, imam mengatakan Allahu Akbar, ya kita Allahu Akbar, turun ruku. Sujud dia, kita tuh sujud dia. Kalau kita selisih, wah, bisa tidak besar sholat kita ya, tidak sah sholat kita. Begitu juga agama, kita selisih Al-Quran dan hadis, tidak sah kita punya agama ini, tidak sah kita punya agama. 6. Wa talabud dina min qablihim, dan mereka mencari agama dari belakang mereka, dari belakang Alkitab dan sunnah ini. Wa ma waqa'a lahum minal ma'kulihim wa khawatirihim araduhu 'alal kitabi was sunnah. Dan apa yang muncul dalam pendapat mereka, dalam pikiran-pikiran dan perasaan mereka, perhatikan, apa yang muncul dalam pikiran dan perasaan mereka, mereka akan menimbangnya dengan Al-Quran dan sunnah juga. Oh saya ini berpikir, wah kalau begini ini boleh tidak? Wah masih samar. Dicari Al-Quran dan sunnah. Oh ini boleh, alhamdulillah. Ini tidak boleh, mereka tinggalkan. 6. Fa in wajadu muwafiqan lahuma qabaluh. Kalau mereka mendapati sesuai dengan sunnah, perasaan dan pikiran mereka sesuai dengan sunnah itu, mereka menerimanya. Wa syakarullaha haitsu arahum dzalika wa wafaqahum alaihi. Dan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang diberikan oleh Allah atas pikiran dan perasaan mereka. Jadi pikiran dan perasaan kita ini harus disyukuri Pak ya. Kalau memangnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita bersyukur. Tentunya bersyukur adalah berpegang teguh senantiasa mengamalkan hal tersebut. Nah, alhamdulillah kita dibukakan hati kita. Maksudnya ini kalau hatinya terbuka dengan Al-Quran dan Sunnah, harus kita bersyukur. Bersyukur dengan menjaga sebaik-baiknya, menjaga dengan sebaik-baiknya. Fa in wajadu muwafiqan lahuma qabalu wa syakara. Wa in wajadu mukhalifan lahuma taraku ma waqa'a lahum wa aqbalu 'alal kitabi was sunnah. Akan tetapi kalau mereka mendapatkan yang berbeda, perasaan mereka dan pikiran mereka berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka meninggalkan perasaan itu dan mengambil alal kitab dan sunnah, wa aqbalul alal kitab dan sunnah, dan mereka mengambil Al-Quran dan sunnah. Wa raja'u bitahammati ala anfusihim, dan mereka selalu menyalahkan diri, perasaan dan pikiran mereka. Bedanya kita dengan ahlul kalam ya. Yang disalahkan pikiran kita dan perasaan kita, bukan yang disalahkan Al-Quran dan hadis. Kalau mereka yang disalahkan apa? Al-Quran dan hadis. Syariat yang disalahkan. Wah, jago sekali. Kemudian beliau kembali mengatakan, fa innal kitaba was sunnah la yahdiyani ilal haq. Dan ini yang perlu perhatikan ikhwan, masyiral muslimin, yang perlu perhatikan, fa innal kitaba was sunnah la yahdiyani illa lil haq. Oh, perkataan yang indah. Karena Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan pernah memberikan petunjuk kecuali pada kebenaran. Tidak akan pernah memberikan petunjuk kecuali kepada kebenaran. Tidak ada kata salah. 6. Wa ra'yul insan qad yural haqqa wa qad yural batil. Adapun pendapat manusia terkadang bisa menjadi benar dan terkadang bisa menjadi batil, salah. Hadza wa qad amadtu ila takhrijil asari salafiyah ma'a dzikri darajatiha min haitsu siha wa adamiha. Dan hal ini dan buku ini, kata beliau ini saya sandarkan kepada asar salaf sebagaimana judulnya, karena haitsu siha ti wa adamiha, dari sisi kebenaran dan kesalahannya. Jadi di sana akan disampaikan dalam kitab ini hadisnya, derajat-derajat hadisnya disampaikan. Wa dzalika iqhaman li mukhalifil usuli salafiyah shalah. 6.
Yang demikian itu agar orang-orang yang menyelisihi usul salafiyah, salafus soleh yang kita sebutkan nanti ini tidak bisa kemana-mana lagi, tidak bisa membantah lagi, hatta la ada majalan li raddil haqqi bi za'mi adami subuti dalilihi, sampai mereka tidak ada lagi celah bagi mereka untuk menolak kebenaran yang disampaikan dengan dengan anggapan bahwa ini tidak sabit, tidak jelas dalilnya, disebutkan dalilnya dengan kuat insyaallah taala nanti. Wa illa fa innahu qad jara amalul ahli ilmi ala tasahuli fi iradi asari gaira marfu'atin. Nah, kalau saya tidak demikian, tidak menjelaskan derajat-derajat hadis di dalam kitab ini, maka saya khawatir terjatuh kepada perkataan ahlul ilmi sebagai dianggap oleh ahlul ilmi sebagai orang tasahul. Orang tasahul itu orang yang bermudah-mudahan. Orang-orang yang mudah-mudahan. Oh, ini gampangan, murahan, terlalu gampangan di dalam menukil hadis. Nah, di zaman kita penuh banyak orang gampangan menukil hadis, sampai ada hadis kopi ya, sampai ada hadis kopi yang baru-baru dan sempat itu. Siapa yang mati di dalam lehernya ada kopi, dia masuk surga. Ya Allah, apa hubungannya? Nah, agar saya tidak termasuk orang yang bermudah-mudahan dalam menukil hadis, madamat jariyatan alal usuli syariati al-ma'rufah, karena itu adalah sebuah konsekuensi dari usul, dari dasar-dasar syariat yang telah diketahui bersama ini. Wallahu as'alu ayyaj'ala ilmi hadha khalisan liwajhihi tabi'an lil haqqi alladhi ba'asa bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan penutup dari beliau mengatakan, demi Allah saya memohon kepada Allah agar menjadikan ilmu ini sebagai ilmu yang ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah dan mengikuti kebenaran yang dibawa oleh dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katabahu, ditulis oleh Abdul Malik bin Ahmad Ar-Ramadani Al-Madinah An-Nabiyyah, ditulis oleh Abdul Malik bin Ahmad Ramadani di Madinah Al-Nabawiyah, di Madinah Nabawi pada tanggal 29 Rajab 1419 Hijriah. Kita sekarang berapa? 1444 ya. 1444. Berapa tahun yang lalu itu? Sama Rajab ya. Sekarang Rajab juga ya. Sekarang Rajab juga, Masya Allah. Ini hampir sama nih. Tepat sekali dibaca dengan tulisan beliau. Naam. Oleh karena itu, ini pembukaan dari beliau. Insya Allah selanjutnya kita akan lanjutkan ke dalam usul-usul yang disebutkan. Karena juga sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Dan terakhir sebagai penutup, mengingat dengan bulan Rajab yang dikatakan para ulama adalah Syahrul Zara, bulan untuk menanam. Wa Sya'ban Syahrul Sakiyuz Zara, menyiram tanaman, dan Ramadan adalah bulan memetik buahnya. Maka ikhwani fillah azani Allah wa yakum, sebagai nasihat kita sama-sama mengingatkan, sekarang kita berada di bulan Rajab, mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi tamu yang sebentar lagi akan datang, yaitu Ramadan. Mempersiapkan segalanya, bacaan Quran kita ditanam lagi, dilatih lagi, salat malam kita dilatih lagi, puasa kita dilatih lagi, sedekah kita dilatih lagi, agar kita lebih terbiasa pada bulan Ramadan nanti, agar kita terbiasa di bulan Ramadan lagi. Ini makna dari perkataan para ulama itu, bulan ini adalah Rajab itu bulan untuk menanam. Namun kita perhatikan bahwa tidak ada amalan khusus di bulan Rajab, seperti sholat puasa 1 Rajab, 15 Rajab dan lain sebagainya. Tidak ada amalan-amalan khusus yang diterangkan dari ahlul asar. Taib, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.